innakum khuliqtum lil akhirah. Maka sungguh kalian wahai manusia diciptakan untuk negeri akhirat. Kamu semua ini musafir. Maka bekali diri kamu dengan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian. Kumpul itu bekal. Karena perjalanan panjang. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Jadi perguliran waktu satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Yudabbiru minas sama, yudabbiru amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Ini selalu kita baca ini surah. Yudabbirul amra. Allah mengatur segala urusan. Di mana? Minas sama, dari langit. Ilal ardi, diputuskan di langit, ditindaki di bumi. Allah atur semua melalui ketetapan takdirnya, rezekinya, jodohnya, kehidupannya, kematiannya, kemuliaannya, kehinaannya, sehatnya, sakitnya, itu sudah ditentukan oleh Allah semua. Maka kita di bumi ini tinggal menjalankan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Terus Allah sebutkan kehidupan akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun kalian hidup di dunia. Berarti kalau orang hidup 70 tahun, kalau dibanding dengan akhirat satu harinya akhirat 1000 tahun di dunia, maka 70 tahunnya orang di dunia ini hanya kurang lebih 2-3 menitnya akhirat. Tidak lama kita hidup, 3 menit. Terus 3 menit ini mau kemana? Mau main-main? Apa kamu tidak ingat kamu akan kembali? Apa kamu diciptakan hanya untuk bermain-main? Apa hasibtum annakum khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja? Apa kamu diciptakan hanya untuk main-main sampai kamu tidak ingat kamu akan kembali kepada kami? Maka ini nafsu setan, dua ini musuh manusia yang berusaha manusia ini supaya lalai. Dia lupa mempersiapkan dirinya dengan bekal. Maka kita sebagai orang beriman memperingati satu sama lain, saling mengingatkan. Suami ingatkan istrinya, istri ingatkan suaminya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat. Laki-laki yang beriman suami, perempuan yang beriman istri. Laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman, Allah jadikan mereka satu sama lain sebagai penolong. Suami tolong istrinya, istri tolong suaminya, kakak tolong adiknya, adik tolong kakaknya, bapak tolong anaknya, anak tolong bapaknya. Bagaimana cara menolongnya? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Sesuatu yang sudah jelas, terang, diketahui. Apa yang diketahui? Segala-galanya ini milik Allah. Nabi SAW kalau bangun malam, sebelum tahajud, dia baca doa, Allahumma antal haq, wa wa'dukal haq, wa qawluka haq, wa jannatuka haq, naruka haq, nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Ya Allah, kau benar. Firmanmu benar. Janjimu benar, ketetapanmu semua benar, tidak ada yang dusta. Termasuk masalah rezeki itu benar ya Allah. Kita cari rezeki di bumi, tapi ketetapannya di langit. Wa fis samai rizqukum. Di langitlah ketetapan rezeki kamu. Kapan Allah tetapkan? 50.000 tahun. Belum ada langit, belum ada bumi, sudah ditetapkan oleh Allah. Belum ada apa-apa. Pena, namanya kalam itu terbuat dari zabarjad, batu zamrud hijau. Ada riwayat yang lain dari nur. Panjangnya itu 70 tahun perjalanan. Allah berfirman kepada kalam, pena, uktub, pena, tulis. Maka pena bertanya, ma aktubu ya Rabbi, apa yang saya mau tulis? Uktub kulla kain ila yaumil qiyamah. Tulis semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat.
Orang yang mulia siapa? Orang yang hina siapa? Ini akan lahir di mana? Sakitnya kapan? Kapan dia terangkat? Kapan dia dipecat? Kapan dia meninggal? Di mana dia meninggal? Sebabnya apa? Menikah sama siapa nanti dia? Tulis semua. Sampai jatuhnya daun di pohon-pohon itu ditulis semua sama pena itu. Maka kita hidup di dunia ini yang kita pegang, akidah. Percaya dengan takdir. Takdir baik, takdir buruk. Termasuk rezeki. Rezeki harus kita yakini. Anjing saja dapat rezeki, babi saja dapat rezeki. Masa saya orang beriman, rajin sholat 5 waktu, sering baca Al-Quran, tidak mungkin Allah akan sia-siakan rezekiku. Biasanya ini orang ini takut, khawatir masalah hidup ini. Mau makan apa saya? Bagaimana anakku? Bagaimana istriku? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini yang kasih takut kita. Sehingga waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali ini takbir. Masya Allah. Bayangkan ini sekarang azannya volumenya sudah nomor 10. Dia punya corong itu mikrofonnya berapa? 10 juga. Ini uratnya Pak Imam atau muadzin ini berteriak, keluar juga 10, tidak mempan. Wow, sudah teriak, datang lagi 10 orang jamaah tabligh, kasih aja, tidak mau juga. Pak ingatkan, ayo kita sekarang sholat, tidak mau, marah. Ini bahayanya orang sekarang ini, kalau dia tidak belajar yakin, yang dia kejar apa yang dia lihat dengan matanya, dia saksikan ini memberi manfaat, ini memberi kerugian, itu yang dia yakini. Makanya orang dikubur kebanyakan begini nanti berdoa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sudah kami lihat semua. Absarna wa sami'na, telah kami dengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Yang 3 menit tadi kau kasih sama saya ya Allah, 60-70 tahun. Apa dia mau bikin? Na'mal salihan, mau beramal soleh, mau sholat, mau baca Quran, mau istighfar, mau puasa sunat saya, mau sedekah saya. Ya Allah, di sini kelihatan semua sih. Memang di dunia Allah sembunyikan. Ingat, dunia dengan akhirat, akhirat itu ada. Cuman Allah tutup dengan tabir, hijab, mata tidak bisa menembus di sana, hanya bisa dilihat dengan mata hati. Yang bisa dilihat di dunia ini alam yang nampak ini. Matahari itu dilihat cahayanya sana. Matahari itu bulan, itu bintang, itu langit, itu gunung. Kubur, siksa di dalamnya tidak dilihat. Kesenangan di dalam kubur kita tidak lihat. Nabi SAW mengatakan, kubur itu bisa jadi taman surga, bisa juga jadi lembah dari lembahnya neraka. Contoh nih, hadis Nabi, barang siapa tinggalkan sholat dengan sengaja, ini meninggalkan sholat dengan sengaja 1 waktu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, 1 waktu. Misalnya dia tinggalkan zuhur dengan sengaja, sudah tahu dia orang beriman, sudah balik, wajib dia, mukallaf dia tidak mau sholat. Apa dia dapat? Hakabah finnar, selama 80 tahun dia dipenjarakan dalam neraka. 80 tahun. Tahu neraka itu? Neraka 3000 tahun apinya dipanaskan, 1000 tahun merah, dipanaskan lagi 1000 tahun jadi putih, dipanaskan lagi 1000 tahun jadi hitam pekat. Itulah api neraka. Pernah diturunkan di dunia, Nabi Adam minta. Itu api dikasih turun, api itu mau diambil sama malaikat sebesar bola, jangan, tidak tersisa apa-apa di bumi, hangus semua. Ganti seperti kepalan tangan, dilarang juga, jangan. Bolak-balik malaikat ambilnya seperti percikan kembang api, itu pun dicelupkan di lautan 70 kali. Baru ditaruh di gunung, meleleh itu gunung, itulah api dunia. Bagaimana api neraka? Nabi SAW mengatakan, seringan-ringannya siksa neraka, orang itu dikasih pakai sendal, begitu dia pakai langsung meledak otaknya, meletus ini kepalanya. Bayangkan bagaimana reaksi panasnya dari telapak kaki tembus di tengkorak kepalanya ini, tempurung kepalanya yang pecah.
80 tahun. Bukan 8 hari di penjara dunia saja orang 1 minggu gelisah. Jangankan 1 minggu, 1 malam stres dia. Makanannya tidak sesuai dengan selera di rumah. Padahal masih ada itu terbuka rongganya, ada angin. Mungkin ada kipas angin. Di neraka, atas api, bawah api, kiri kanan api. Makanannya zakum, dimakan sehingga di leher sini tidak bisa turun, tidak bisa keluar karena gurih. Haus, dikasih minum dari apa? Hamim, air timah yang dileburkan meleleh itu jadi cairan, itu dikasih minum. Nah sekarang dikubur. Dikubur itu kata Rasulullah ada ular namanya Sujaul Aqrab. Kalau orang jalan dari ekornya sampai kepalanya harus melalui waktu 1 bulan perjalanan. Panjangnya ular itu 30 hari. Mungkin ada ular di dunia ini 30 meter, 300 meter. Ini kata Nabi, kau jalan dari ekornya sampai di kepalanya nanti 30 hari. Dan dia punya kuku. Kukunya panjangnya itu 1 hari perjalanan. Kukunya Sujaul Aqrab 1 hari perjalanan. Orang yang tinggalkan 1 waktu sholat dipukul sama dia. Masuk ke dalam tanah itu. Masuknya ke dalam tanah dicungkil. Pukul lagi, cungkil lagi. Sampai hari kiamat. Kau yang tinggalkan asar, kau yang tinggalkan maghrib, cungkil lagi. Sampai hari kiamat. Ah, mana itu ular itu? Tidak mungkin. Sekarang toko kego kita tidak dapat itu ular. Biar kita bongkar itu kuburan, kita tidak temukan itu ular. Kenapa? Alamnya berbeda. Sama dengan air, dengan darat. Di darat ada pohon kelapa, ada ruko, ada rumah, ada mobil. Tapi ikan dalam air tidak lihat apa-apa yang ada di darat. Kenapa? Alamnya beda. Itu air, ini daratan. Anak, nanti kalau ada umpan dari atas itu, di situ ada campuran itu, makanan enak itu. Itu campuran udang, harum itu. Jangan kau makan. Begitu nasihatnya paman sama anak-anak keponakannya. Kenapa paman kalau saya makan? Ya, kalau kau makan itu kau dicincang, diiris, dibakar, ditaruh di minyak panas, direbus kau, habis riwayatnya. Itu bohong itu. Di dalamnya ada jarum itu. Di luarnya saja makanan enak. Tapi dalamnya itu jarum yang akan mencerat lehermu. Ingat nasihatku ini. Kalau kamu dengar, kamu selamat. Kalau tidak, semua kamu habis. Taruh minyak panas. Ini ilustrasi, gambaran. Oleh ulama digambarkan seperti itu. Bermainlah ikan-ikan kecil tadi. Tiba-tiba ada yang lihat ada benda yang turun dari atas. 1 ekor mendekat, dia cium baunya harum. Dia bilang, ini makanan enak ini. Temannya bilang, jangan. Jangan makan ini. Ini tadi yang om bilang ini, paman bilang, kalau kita makan, kita dicincang, dibakar, ditaruh di minyak panas. Apa dia bilang? Ah, mana mungkin? Ini kan kita punya mata. Mana itu api? Mana itu pisau? Tidak ada apa-apa. Dia tidak lihat. Dan dia tidak mau dengar nasihat. Bahayanya manusia, kalau sudah keras kepala, tidak suka dengar nasihat, begini nasibnya nanti dia. Dia lawan itu nasihatnya Rasulullah. Nabi itu Allah sudah perlihatkan. Waktu Mi'raj Allah perlihatkan keadaan neraka dan surga. Nabi dikasih lihat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kembali ke dunia mengingatkan umatnya, persiapan kamu, bekal kamu ke akhirat. Ada negeri nanti kamu dapat. Dunia 60-70 tahun. Umur ummati baina sittina au sab'ina sana. Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Orang kaya, miskin, raja, rakyat, pemimpin bawahan sama saja. Suami istri antara 60-70 tahun. Kalau ada 100 tahun bonus itu, tapi tidak banyak. Pada umumnya umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 60-70 tahun. Tapi ada juga di bawahnya itu 40-50. Sudah akhirnya dia makan. Enak. Temannya tidak mau. Dia terus mulutnya dia buka lebar-lebar. Dia bilang, saya kasih habis semua sudah. Sebenarnya beginilah dunia. Dunia ini memang lezat. Silakan diambil, tapi jangan terlalu, orang kaya bilang natoko. Nah jombe sekali mulutnya mau dimakan semua. Ini orang rakusnya dengan dunia. Ini banyak celaka orang. Sampai tidak mau sholat. Apa di otaknya? Uang, kasih kaya dulu saya, kasih kaya. Saya mau kejar target, saya mau saingi tetanggaku. Dia itu sudah pakai emas 100 gram. Pokoknya saya 1 kilo saya mau lingkar di leherku. Saya mau kasih lihat dia, saya yang berhasil.
Ini otaknya manusia begini. Kenapa? Muncul tamak dunianya itu. Sampai tidak mau keluarkan zakat harta, tidak mau sedekah, jadi kikir orang. Mau diambil semua. Sebab itu kata Rasulullah. Ini mohon maaf ya, masalah umur ini. Nabi beritahu dalam hadis Bukhari. La yazalu kalbu syaikhin syaban fi isnaini fi hubbid dunya wa tulil amal. Hatinya orang akan tetap awet muda walaupun umurnya sudah tua renta. Hatinya tetap awet muda, tapi awet pada dua perkara. Pertama, hubbud dunya, cinta dunia, wa tulul amal, dan panjang angan-angan. Jadi mukanya 70 tahun, hatinya 25 tahun, masih awet muda, kagak. Tapi pada dua perkara nih, cinta dunia dan panjang angan-angan. Pokoknya dia berangan-angan. Oh, kalau saya punya uang 10 miliar, kalau saya sudah punya mobil, enak saya, bahagia. Berangan-angan dia. Ada orang, sudah umur 70 tahun, sudah satu-satu napasnya, artinya memang sudah mau sebelah kakinya sudah dikubur. Masih dia bilang sama cucunya, nak bagaimana saya punya ini? Kebunku bagaimana saya punya? Itu saja yang dia ingat. Dia tidak ingat lagi apa persiapan ke kubur. Umur sudah 70, 80. Hatinya masih awet muda, seolah-olah mau hidup 1000 tahun. Ya sudah, akhirnya ikan tadi makan, dia buka mulutnya, pak, langsung itu jarum tertancap di lehernya. Baru dia sadar di situ. Betul pamanku bilang tadi. Apa ini? Coba merontak, tambah tertusuk. Masuk, tambah dia merontak, tambah ditarik ke atas. Naik tolong, keluar air mata, menangis. Keluar darah, air mata, menangis, menyesal. Tapi begitu keluar dari air, tambah jadi tangisannya. Oh, sudah saya lihat. Dia lihat sudah nelayan pegang pisau. Api sudah dikasih menyala. Oh, ini sudah dibilang untuk di bawah sana tadi. Ini pisaunya ini. Ini sudah minyak mendidih ini. Sudah mau jadi palu mara saya dibikin orang kampung. Sudah mau dibakar saya. Itu nanti dia menangis sejadi-jadinya itu. Kenapa sudah sampai di alam itu? Tadi masih di air, masih melawan, sama di dunia ini. Khotbah mengatakan, jangan tinggalkan sholat, ada sujaul akrah. Mana? Kan tanah kuburan sih. Tidak ada itu kita lihat. Tapi coba-coba tinggalkan sholat, pasti ketemu itu ular itu. Kenapa? Sudah masuk di alam kubur. Ini sudah ular yang Nabi bilang itu. Dan itu panjangnya 1 bulan perjalanan. Sekarang memang belum dilihat. Kenapa? Alamnya beda. Ini alam dunia, sana alam akhirat. Sama dengan air, dengan darat tadi. Makanya yang selamat itu ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Dengar nasihat. Dengar apa yang dibacakan oleh ulama dalam hadis-hadis, dalam firman. Dengarkan baik-baik itu. Al-Quran, hadis. Jangan keras kepala. Lawan nafsu, ini sudah azan. Tinggalkan semua. Pergi sholat dulu. Habis itu baru selesaikan itu. Mohon maaf ya ibu-ibu misalnya, waktu masak. Sudah tiba zuhur, jangan ditunda. Kadang-kadang sudah mau dekat asar baru mau sholat zuhur. Atau maghrib ditunda-tunda, padahal bisa habis waktunya itu. Jadinya qadha. Pesta. Sudah terlanjur ini, sudah pakai make up penuh sudah. Dia bilang kalau kena air meleleh semua lagi ini. Mirabel apa ini? Meleleh semua. Tidak usah. Nantilah jam 12 habis pesta. Pulang capek tidur sudah. Tidak sholat isya. La ilaha illallah. Itu merugikan kita sendiri. Tinggalkan sholat apa? Dicabut berkahnya rezeki. Kalau sudah dicabut berkahnya rezeki, suami capek cari uang, ibu susah juga mengurus anak-anak, anak-anak lawan semua orang tuanya nanti. Bahayanya kalau sudah meninggal orang tuanya, anak-anak, naudzubillah, kita tidak minta-minta, semoga anak kita jadi anak yang soleh-soleha semua. Jangan sampai dia tidak doakan kita. Bekalai semua anak-anak, rebutan masalah warisan. Sudah meninggal, dapat sudah kita. Dia lupa. Bayangkan, ya Rasulullah, kepada siapa saya buat baik? Umat, kepada ibumu. Kepada siapa saya buat baik? Kepada ibumu. Kepada siapa saya buat baik? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Abah, kepada bapakmu. Kenapa? 3 periode ini susah ibu itu. Pertama, waktu hamil. Periode pertama ini. Yang kedua apa? Waktu melahirkan, antara hidup dan mati. Yang ketiga apa? Waktu membesarkan selama 2 tahun. Bapak tidur, ibu terbangun, anak menangis, dicebol lagi. Tidur lagi sebentar, nangis lagi, disusui lagi. Susahnya 2 tahun itu. Tahu-tahu anaknya sudah besar.
Malah kesian, saya sendiri lihat dengan mata kepalaku, bapaknya sudah terbaring, sudah sakit. Nah, ambilkan air, haus papa. Tidak mau saya papa, temanku bertunggu main bola rusain, temanku bertunggu. Bayangkan saya menangis dia, bilang subhanallah, sudah SMP kau dibesarkan, anakmu dibesarkan seperti bapaknya sudah sakit keras, dia cuma satu gelas mau diambilkan air tidak mau sudah dia. Kenapa? Temannya menunggu di luar. Dia bisa pak, itu teman sudah menunggu. Bayangkan bapaknya sudah tidak bisa berdiri berapa minggu, sakit. Anak durhaka, ini anak durhaka ini. Dosanya sebelum dia mati sudah dikasih di dunia ini. Sebenarnya orang yang sudah tua, disitulah kita berkhidmat sama mereka, melayani mereka. Kadang-kadang kita ini cepat marah karena ibu-ibu sudah tua semua, kembali sifatnya kayak anak-anak. Akhirnya ibunya dia dorong, waktu dia kasih mandi dia marah. Padahal dia waktu kecil sabarnya ibu tadi, sudah penuh kotoran masih ibunya mandikan, taruh bedah, dicium lagi sama ibunya. Tidak pernah dia banting waktu bayi itu anak itu. Oleh sebab itu, ini sangat penting ini. Dua ayat ini tidak pernah terpisah. Pertama, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah buat keputusan, jangan kamu menyembah kecuali menyembah Allah. Yang kedua, buat baik sama ibu bapak kamu. Jadi jangan sampai masalah urusan keluarga, misalnya mohon maaf ya, gara-gara istri akhirnya ibunya didurhakai. Begitu juga gara-gara suami ibunya didurhakai. Jangan sampai. Bermusyawarah suami istri, jangan sampai benci sama mertua. Kebanyakan orang ini gara-gara ibunya ini hanya minta uang sama suaminya, sama anaknya, istrinya marah. Padahal pernah terjadi dulu ini, ada dalam kitab ditulis ulama. Ini tidak lama saya cerita, 2 menit saja. Karena memang kalau zaman corona ini jangan terlalu panjang baca ceramah. Dan selalu biasa dinasihati kita sama Ustadz, ya anulah ringkaskan saja. Ini 2 menit saja. Jadi dia pedagang kaya raya, saudagar. Cuma ibunya karena sudah sendiri di rumah, dia selalu datang sama anaknya, nak, minta uang belanja, dikasih. Cuma istrinya ini, setiap ibunya datang, dongkol betul perasaan, datang lagi orang tua ini, bang minta lagi. Memang kalau nanti dia datang, kau tahu sendiri ini, belum banyak laku barang ini, dia sudah datang lagi meminta bulannya ini. Jangan, memang kau kasih. Betul. Bulan itu datang ibunya, sudah bersembunyi di balik pintu ini istrinya, mak kode-kode mata, mak kasih tajam matanya, jangan kau kasih. Pokoknya hari ini jangan kau kasih dia. Datang ibunya, betul, nah saya perlu uang, habis sudah beras di rumah, habis sudah gandum. Jadi anaknya kasih masuk tangannya di kantongnya, tidak ada, masih ada uang, tidak ada. Betul ini mah tidak ada uang, dia kasih masuk tangannya di kantongnya. Ini kejadian di Irak. Akhirnya ibunya pulang dengan perasaan hampa. Padahal uang ada, cuma karena takut sama istri. Ini memang grup suami takut istri, sampai durhaka sama ibunya sendiri. Tidak ada mau kasih masuk tangan. Pulang. Sudah. Subhanallah, setelah 1 minggu dia mau bawa barang dagangan dengan dia punya anak buah semua, karyawannya, kafilah dagang. Bermalam di satu perjalanan itu, mereka bermalam di satu tempat, di situ memang dekat padang pasir, buka tenda semua, taruh barang situ. Baru saja ini juragan ini istirahat masuk di tendanya, datang gerombolan kuda, perampok rupanya, perampok yang terkenal di negeri Khurasan itu, di Irak. Yang masuk di situ, ambil semua barangnya. Mana yang punya ini barang dagangan? Ada di dalam tenda juragan di sana. Panggil kemari dia, dibawa dia. Ini juragan. Langsung itu kepala perampok ambil tangannya, pedangnya itu langsung ditebas tangannya sama kepala perampok itu. Ini yang juragan ditebang, tangannya ditebas tadi sama kepala perampok. Bertanya dia, ibuku potong tanganku, ibuku yang potong tanganku. Heran semua anak buahnya, bos, bukan ibumu yang potong tanganmu perampok itu. Dia bilang tidak, ibuku yang potong itu. Dosaku sama ibuku ini menyebabkan Allah kirim perampok itu untuk ambil tanganku. Saya bohongi dia datang minggu lalu di rumahku, dan saya masukkan tanganku tadi ke dalam kantongku. Dia datang dalam keadaan sangat perlu. Lantas saya bohongi dia, saya bilang tidak ada mahar ini, tidak ada uang. Padahal di kantongku ada uang. Gara-gara saya takut sama istriku, saya bohongi ibuku, saya tidak kasih uang hari itu. Sehingga dia mungkin lapar hari itu, tidak sempat beli apa-apa karena saking takutku sama istriku. Begitu. Jadi kedurhakaan ini harus segera diperbaiki, khusus yang masih hidup ini. Kenapa?
betul-betul Nabi katakan, gunakan kesempatan kamu, masih ada orang tua kamu, karena dengan itu nanti Allah akan ridho. Kenapa? Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Yang meninggal dunia sudah, bagaimana caranya? Anaknya kirimkan doa. Kalau sedekah niatkan, saya niatkan untuk ibuku, saya niatkan untuk ayahku, sampai pahalanya. Ulama ijma, semua ulama, Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya fatwanya, tetap sampai itu. Pahala sedekahnya, pahala hajinya, umrohnya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, akan sampai pahalanya ke sana semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni khususnya almarhumah ini. Diharapkan supaya anak-anak yang senantiasa mendoakan, dan jangan lupa selalu menasihatkan, ingatkan istri, ma sholat ma, sudah 30 tahun kita berumah tangga, dia sholat subuh tidak pernah mama ini bilang, kau juga dia sholat maghrib tidak pernah saya lihat. Biasanya istri dia bantah juga suaminya, padahal menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Saling aku kasih ingat, yang sudah mau dekat Ramadan ini, usahakan terus baca Quran. Ini bulan Rajab, bulannya Allah. Kemudian nanti Sya'ban, bulannya Rasulullah. Begitu bulannya umat Muhammad, bulan Ramadan. Kasih banyak amal. Itu kasih tahu begitu. Karena ini kita waktu dimakan waktu sudah siang malam, tidak dirasa ini umur. Dulu dia yang main layang-layang, sekarang cucunya main layang-layang. Sudah jadi kakek dia tidak sadar, sudah punya cucu 10 cucunya sudah. Dulu dia main layang-layang, sekarang anaknya main layang-layang. Sudah jadi apa dia. Memang umur tidak dirasa ini. Jadi tahu sudah 50 tahun, 60 tahun. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup ini membekali diri kita dengan takwa dan senantiasa beramal soleh, zakat, sedekah, buat baik sama orang tua, dan senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati walaupun satu ayat, ingatkan anak istri, berligu ani walau ayat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah mendengarkan nasihat begitu banyak untuk kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, yang menyampaikan beruntung, yang mendengarkan juga beruntung. Tapi yang lebih beruntung adalah orang yang mengamalkan. Maka untuk itu insya Allah apa yang telah kita dengar tadi, kita usahakan amalkan di dalam rumah kita dan keluarga kita masing-masing. Bapak-bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah malam ini malam terakhir, kami atas nama keluarga mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada seluruh sanak famili, handai tolan, keluarga, tetangga, lingkungan, sejak mulai almarhum